Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zatin wa sirri fi sa'iril asma'i was sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini, malam ke-14 ke-15 kita masih bisa untuk berkumpul di Musala Umi Salamah ini. Dan kebetulan tadi memang hujan lebat di sini Pak ya. Kalau di Pekanbaru tadi gerimis saja, jadi tidak ada hujan lebat. Tapi tentu kita tetap wajib bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang bersyukur, dalam keadaan susah bersyukur, karena syukur itulah nanti yang jadi ukuran hati kita ini Bapak Ibu. Jadi ada orang kalau disebut oleh para ulama itu cinta dunianya terlalu kuat, sehingga apa? Dia hanya bisa menerima yang nikmat saja. Dia hanya menerima yang enak saja. Tapi ketika Allah beri yang tidak enak, dia tidak mau terima. Atau bahasa lainnya, dia benci ketika diberi sesuatu yang tidak enak. Padahal Bapak Ibu, yang tidak enak itu terkadang itu lebih mulia daripada yang enak tersebut. Ibu-ibu kalau buka puasa minum sirup, dari mulai Ramadan kemarin sampai sekarang minum sirup itu dijamin tuh asam urat dapat tuh. Apalagi sakit perutnya dapat. Kalau setiap hari minum sirup saja, kenapa? Pada sirup itu enak, tapi ternyata menyakitkan. Efek pada badannya itu merusak metabolisme tubuh kita tersebut. Tapi ibu-ibu minum, misalnya bapak-bapak minum jamu pahit, tidak enak. Ada tidak jamu yang tidak jamu yang manis? Ada tidak jamu manis ya? Saya tak tahu juga. Rasanya tak ada jamu yang manis. Pahit saja jamu tersebut. Dari mulai Ramadan sampai sekarang minum jamu, memang pahit, tapi badan kita itu sehat dibuatnya. Jadi ternyata sesuatu yang tidak enak itu ternyata kadang-kadang Allah letakkan nikmat di situ. Dan kadang-kadang sesuatu yang terlihat enak, mewah itu kadang-kadang itu ujian besar bagi kita. Bu, kami laki-laki ini Bu, kalau seandainya punya duit banyak, apalagi kayak saya, kayak Ustaz Udin misalnya masih muda-muda ini, punya duit banyak, jangan dikira itu nikmat, belum tentu. Kadang-kadang kalau duit banyak tuh, itu otak nih karya negatifnya itu banyak kali munculnya. Percayalah, apalagi muda-muda, apalagi belum nikah tuh, cobaannya besar sekali. Tapi waktu diberi oleh Allah susah, dia komplain kepada Tuhan. Setiap hari sudah bersyukur, ya Allah, tapi kenapa belum juga banyak rezeki? Setiap hari sudah bekerja juga, tapi kenapa masih seret? Padahal kalau seandainya Allah beri dia saat itu, jangan-jangan kekayaan itu malah membuat dia itu jauh dari Tuhan. Padahal harta yang paling mahal itu ketika kita ini dekat dengan Tuhan tersebut.
Bapak Ibu, kalau seandainya ukurannya orang hebat itu karena banyak duitnya atau banyak hartanya, Qarun tahu. Qarun itu jadi orang paling mulia di dunia ini. Kalau ukurannya itu harta. Tapi ternyata tidak. Maka itu kalau ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, pagi mudah cari duit, tengah hari cari duit, sore cari duit, malam cari duit, lupa dengan Tuhan, dia sedang mencetak dirinya itu untuk jadi Qarun kedua. Lupa dengan Tuhan. Padahal apa? Padahal sumber rezekinya itu bukan dari tempat kerjanya. Sumber rezekinya itu dari Allah. Maka itu sedang-sedang saja kita ini. Sedang-sedang. Sudah itu juga dekat dengan Tuhannya, itu yang paling pentingnya, atau harta mahalnya. Kalau ada orang hari ini sibuk cari jabatan, mohon maaf Bapak Ibu, setiap hari yang dibicarakan jabatan. Setelah itu setiap hari itu ingin cari jabatan. Setelah itu kalau tak dapat jabatan itu ngomel saja setiap hari. Sebenarnya dia sedang mencetak dirinya itu jadi Firaun. Kalau seandainya jabatan itu yang buat dia jadi mulia, Firaun itu dulu punya jabatan besar sekali, tapi ternyata dikutuk oleh Tuhan. Dikutuk oleh Tuhan gara-gara apa? Gara-gara jabatannya itu salah tempatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kaya itu belum tentu mulia, miskin itu belum tentu hina. Ingat ya Bapak Ibu, kaya itu belum tentu mulia, miskin itu belum tentu hina. Maka itu kaya miskin itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah kita ingin dekat atau tidaknya kepada Tuhan Kristus. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin menyambung kajian kita pada malam kemarin, yaitu tentang rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Bahwa Bapak Ibu jangan sampai kita ini sholat itu dianggap Tuhan itu sebagai begadang saja. Jadi dianggap Tuhan sia-sia, tidak dilihat oleh Tuhan. Nah, lalu bagaimana ukurannya sholat itu khusyuk? Nah ini penting Bapak Ibu. Kenapa kita mesti harus ukur? Tapi mengukurnya itu mesti harus adil. Ukurnya itu secara syariat dan hakikat. Kita ini sudah tidak, sholat kita ini khusyuk, atau dalam hitungan syariat malah kita tidak khusyuk. Apalagi mau ukuran hakikatnya. Maka itu ukurannya syariatnya dulu, baru hakikatnya setelah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama syariat, para ulama fikih itu membagi paling tidak ada 6 tingkatan orang itu disebut khusyuk sholatnya. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mendengar ini, rasakan dalam hati kira-kira kita ini sudah masuk tidak dalam khusyuk secara syariat tersebut. Yang pertama, hudurul qalbu. Apa itu hudurul qalbu? Yaitu hadir hati kita ini kepada Tuhan ketika kita sembahyang. Jadi hati kita ini hadir kepada Tuhan ketika kita itu sembahyang. Maka itu dalam kajian syariatnya, kalau misalnya Bapak Ibu sholat baru mulai Allahu Akbar. Kalau datang bayangan misalnya wajah istri, wajah anak, kebun belum ditebas, macam segala macamnya, maka hudurul qalbu, kembalikan hati kita ini kepada Tuhan, hadirkan hati kita ini kepada Tuhan, hilangkan tersebut, cepat balik. Tapi kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang menghayal itu nikmatnya waktu sembahyang pula. Ada orang kalau di luar sembahyang, kalau menghayalnya tak nikmat dia. Tapi dalam sembahyang, kalau menghayal itu nikmat pula. Jadi bayangkan sesuatu yang di luar, sesuatu selain Tuhan itu dalam sembahyang itu malah nikmat. Nah ini dia. Maka itu di tingkat yang pertama,
orang yang dikatakan khusyuk menurut jalan syariat ini jalan untuk mendapatkan khusyuknya, yaitu hudurul qalbi, hadir hati kita itu kepada Tuhan. Ini yang pertama. Maka itu Bapak Ibu, kalau datang gangguan cepat balikkan, hadirkan hati kita itu kembali kepada Tuhan supaya kembali. Lalu yang kedua, tafahamul ma'ani. Tafahamul ma'ani ini paham apa yang Ibu ucapkan, apa yang Bapak ucapkan. Misalnya waktu sholat Allahu Akbar, waktu takbir tersebut paham tidak kita apa yang kita ucapkan tersebut. Contoh misalnya Bapak Ibu, waktu kita sebutkan takbir setelah baca niat, lalu Allahu Akbar. Biasanya orang ketika menyebut Allahu Akbar, makna yang dia letakkan dalam kalbunya atau dalam pikirannya itu Allah Maha Besar. Salahkah? Tidak. Sebab itu terjemah. Tapi ingat Bapak Ibu, saya sebutkan sering betul, kita mesti harus adil. Apa dia? Kita mesti harus sampai pada maknanya. Contoh misalnya begini, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, seberapa besar Allah? Berapa besarnya Allah? Orang akan bilang Allah itu sebesar alam semesta. Kalau dibilang Allah sebesar alam semesta, orang lain bisa bilang Allah 2 alam semesta. Ada yang bilang 3 alam semesta, 4 alam semesta, tak ada habisnya. Ada juga orang bilang Allah itu maha. Orang lain bisa sebut Allah itu 2 maha, kata dia, 3 maha, 4 maha. Jadi tidak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Jadi kapan Allah itu besar? Allah itu besar kalau seandainya kita ini tidak ada. Ingat nih Bapak Ibu, Allah itu baru besar kalau seandainya kita ini tidak ada. Maksudnya apa? Kalau kita sudah la haula wala quwata illa billah, itu baru besar Allah. Maka itu ketika Bapak Ibu sholat Allahu Akbar, saat itu rasakan dalam hati, ya Allah, aku tak ada, aku ini tidak punya daya dan upaya, Engkau saja yang ada ya Allah, Engkau saja yang kuat ya Allah. Baru sebenarnya takbir kita itu Allah itu. Jadi mesti harus paham maknanya, tafahamul ma'ani, paham dengan maknanya. Maka itu Bapak Ibu, sholat ini kita pasti harus adil juga, paham dengan zahir dan batinnya. Maka saya sering sebutkan Bapak Ibu, melaksanakan sholat itu di dalam masjid, tapi mendirikannya itu di luar masjid. Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu mendengar para ulama menyebutkan melaksanakan sholat itu dalam masjid, tapi mendirikannya di luar masjid. Kalau dalam kitab saya sebutkan melaksanakan sembahyang itu sendiri menghadap Tuhan, tapi mendirikannya ketika Bapak Ibu bersama dengan orang lain. Bapak Ibu, contoh begini, Bapak Ibu sholat menghadap Allah, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita sebut Allah Maha Pemurah lagi Penyayang ketika sholat di sendiri atau dalam masjid. Tapi di luar masjid pelitnya minta ampun. Jadi ada pengalaman saya dulu waktu kuliah sama kawan-kawan. Jadi diajak makan 5 orang. Apa makannya tak ada satu pun yang mau berdiri, karena konsepnya di kampus itu siapa yang paling duluan berdiri dia yang bayar. Jadi setengah jam, 1 jam tak ada yang mau berdiri, karena kalau yang berdiri dia yang lain, dia yang bayar. Jadi ternyata mendirikan sholatnya itu ketika berada di luar masjid, ketika bersama dengan orang lain. Kata Bapak Ibu, ketika sholat Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi kalau waktu di luar bersama dengan
Lihat orang jadi bos kita, kita puji terus dia supaya naik pangkat. Dekat dengan calon mertua kita, kita puji terus dia, kita puji anaknya supaya hatinya tertarik dengan kita. Sementara tadi waktu sendiri, waktu dalam masjid kita bilang, ya Allah, segala puji itu hanya untuk Kau saja ya Allah. Tapi bersama dengan orang lain kita puji-puji orang supaya dapat muka di depan dia. Jadi hilang mendirikan sholatnya tersebut. Sementara dalam Al-Quran, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ada orang waktu sendiri menghadap Tuhan atau dalam masjid dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya itu? Hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Coba Bapak Ibu rasakan. Ketika sudah berada di luar masjid atau bersama dengan orang lain, kita minta tolongnya dengan orang atau dengan Allah? Coba rasa-rasakan. Kita minta tolongnya dengan orang atau dengan Allah lebih dulu? Kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang orang itu seolah-olah jadi sesembahan bagi kita. Jadi manutnya luar biasa, takutnya luar biasa, lebih takut dengan makhluk daripada dengan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, sholat itu ketika naik di yang kedua, tafahamul ma'ani, yaitu syarat yang kedua, itu mesti harus paham maknanya. Yaitu ketika melaksanakan sembahyang itu dalam masjid, tapi mendirikannya itu ketika kita berada di luar masjid. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Jadi ternyata, mohon maaf Bapak Ibu, banyak hal yang mesti harus kita urai dalam hidup kita ini. Mesti harus kita sempurnakan pada diri kita ini. Ini baru 2, baru dia ada 6 syarat orang khusyuk dari tingkatan syariat. Hudurul qalbu, yang kedua tafahamul ma'ani, nanti naik sampai ke atas yang ke-6 itu yakin. Tapi 2 ini udah hampir 20 menit. Sementara kita ini kuliah 7 menit. Tapi paling tidak Bapak Ibu, yang 2 ini dulu kita, yaitu kalau seandainya kita sembahyang, hadirkan hati kita itu kepada Tuhan. Setelah itu mesti harus kita paham maknanya. Makna apa yang kita ucapkan dan makna sholat yang kita laksanakan tersebut. Supaya apa? Supaya kita ketemu dengan khusyuk. Khusyuk itu artinya bisa tenang, bisa juga ingat. Kalau orang Melayu menyebut khusyuk itu ingat. Ingat itu ingat kepada Allah, tidak lagi ingat kepada selain Allah. Jadi ketika orang beringat, ingatnya itu hanya kepada Allah, tidak lagi ingat kepada selain Allah. Tapi untuk sampai di tingkat ini, orang naik tangga dari hudurul qalbu tafahamul ma'ani, nanti sampai yang ke-6, yaitu yakin. Ketika orang dapat yakin, maka sedikit pun lagi dia tidak ada ragu dalam dirinya, dan tidak akan pernah ragu lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.